Pemerintah meminta konsorsium badan usaha milik negara yang terlibat dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung untuk menghitung ulang pembengkakan anggaran atau cost overrun yang terjadi hampir 40 triliun rupiah. Langkah ini dilakukan sebelum pemerintah bernegosiasi ulang dengan investor Cina. Biaya proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ternyata membengkak. Awalnya kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan biaya 6,071 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 88,4 triliun rupiah. Namun biaya tersebut membengkak sekitar 23% dari nilai semula atau setara dengan 20 triliun rupiah biaya pembengkakannya. Pembengkakan sendiri terjadi lantaran munculnya berbagai kebutuhan yang tidak diprediksi pada awal proyek. Pemerintah terkejut pembengkakan biaya ditaksir hampir 40 triliun rupiah. Rapat koordinasi terbatas pun digelar tertutup di awal April 2021 lalu. Dihadiri pejabat lintas kementerian antara lain Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kementerian BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Rapat memutuskan agar pemerintah menghitung ulang pembengkakan biaya proyek kereta cepat ini. Sekaligus Indonesia meminta negosiasi ulang dengan mitra proyek China Railway International Co. Ltd. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun langsung meminta konsorsium badan usaha milik negara yang terlibat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk menghitung lebih rinci pembengkakan biaya tersebut. Langkah ini ditempuh sebelum pemerintah dan anggota konsorsium bernegosiasi dengan investor China sebagai mitra proyek. Hingga saat ini proses penghitungan biaya proyek tersebut masih berlangsung. Sebaiknya melakukan negosiasi uang dengan investor dari Cina tersebut ya. Karena apa? Karena biayanya sangat besar ya. Kenaikannya hampir 23% ya, dari 88,4 triliun. Jadi memang di kereta cepat tentunya akan terjadi cost overrun yang saat ini sedang dihitung oleh teman-teman KCIC. Berapa besar tentunya kita akan menunggu berapa besar, tapi yang saya dengar memang kurang lebih hampir 20% mungkin ya. Tapi sedang bisa saja pemerintah melakukan penyertaan modal ya di dalam proyek ini. Tapi juga karena memang kondisi yang tidak menentu dan berat dari sisi APBN juga terbatas pada pandemi ini. Kemudian juga solusi yang lain yaitu mungkin ditinjau ulang proyek ini karena memang kondisi profit yang lebih mendesak membutuhkan biaya dibandingkan dengan mengeluarkan biaya untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini.